teori untuk materi, bukan guru yang paling pintar, tapi sekarang itu yang paling pintar itu yaitu Google gitu, internet kalau menurut saya, karena memang di situ semua bidang ada. Kalau kita mungkin hanya menguasai satu jenis bidang kita saja gitu ya, tapi kalau Google, internet itu kita nanya apapun bisa muncul. Nah makanya nanti ini akan bisa kita terapkan dalam pembelajaran pun seperti itu, dalam pembuatan soal pun seperti itu. Kita jangan menanyakan lagi apa pengertian dari pengertian dari beriman kepada Allah misalnya, atau pengertian dari lingkungan hidup misalnya. Kita jangan bertanya seperti itu lagi dalam soal, karena itu bentuknya dasar banget teori gitu. Itu bentuknya dasar banget. Kalau yang sifatnya teori-teori dasar seperti itu harus sudah mulai kita tinggalkan. Jadi kita sudah harus masuk ke dalam kekritisan anak gitu, dalam berpikir gitu ya. Jadi saya sampaikan secara garis besar saja. Mohon maaf kalau misalnya nanti masih banyak kurangnya, mohon dilengkapi ya Bapak Ibu guru. Bukan berarti saya sok ngerti, tidak gitu. Jadi kita saling melengkapi saja. Dan kebetulan saya ditunjuk dari jadi narasumber, ya menurut saya ini tantangan buat saya gitu. Jadi ya saya coba gitu ya. Kalau misalnya belum maksimal ya mohon maaf, nanti mudah-mudahan Bu Hindun, Pak Misar atau teman-teman yang lain yang rutin ikut MGMP, atau mungkin Pak Jai, Pak Joy yang memang guru-guru yang udah sertif, saya rasa kayak Pak Maulana itu sudah lebih memahami menurut saya gitu. Oke, ini tujuan IHT kita hari ini berarti ya, memahami latar belakang, arti pentingnya HOTS ya, itu mengapa konsep HOTS itu seperti apa, langkah menyusun soal HOTS. Lalu kalau menyusun mungkin ya nantilah ya, tapi setidaknya sudah tahu gitu, menyusun soal HOTS itu seperti apa. Nah, mengapa HOTS? Ada 4 ternyata. Ada 4 yang memang ini HOTS itu harus ada gitu. Yang pertama, hasil tes bisa. Nanti ada penjelasannya tapi secara singkat saja. Yang kedua, hasil implementasi kurikulum 2013. Terus yang ketiga, tantangan abad ke-21. Ini tantangan abad ke-21 ini saat ini gitu. Revolusi industri 4.0 gitu, yang segalanya serba digital. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir itu keselarasan kurikulum. Nah, ini PISA ya. Berdasarkan hasil studi PISA menunjukkan prestasi literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains yang dicapai di Indonesia itu sangat rendah. Itu sangat rendah. Jadi literasi kita ternyata yang memang luar biasa rendah dibandingkan negara-negara lain. Bahkan sama Singapura pun kita kalah. Pada umumnya kemampuan statistik Indonesia sangat rendah dalam memahami informasi yang kompleks, teori, analisis, dan pemecahan masalah, pemakaian alat, prosedur, dan pemecahan masalah, melakukan investigasi. Nah, ini sangat rendah gitu. Karena memang siswa Indonesia tidak terlalu terbiasa dalam berliterasi. Itu sih problemnya sebenarnya. Problemnya sebenarnya itu. Nah, ini PISA itu artinya apa? Di sini ada ujian di seluruh dunia yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali untuk mengukur kecerdasan pelajar sekolah berusia 15 tahun di 70-an negara. Nah, kita ini paling rendah gitu. Lalu yang selanjutnya saya lewat saja ya. Yang kedua tadi implementasi kurikulum 2013. Nah, kita sebenarnya kurikulum 2013 ini sudah berlangsung dari tahun 2013 ya, ini ya kalau saya. Sudah tahun dari 2013 atau 2014 gitu. Tapi proses pembelajaran kita ini masih KTSP-nya masih terbawa terus gitu. Masih terbawa terus KTSP-nya. Jadi proses pembelajaran masih dominan dikuasai oleh guru. Jadi modelnya pelaksanaan pembelajaran itu masih satu arah rata-rata. Dalam artian kita terlalu banyak ceramahnya dalam pembelajaran di kelas. Mungkin kalau dulu ya KTSP mungkin ya gambarannya seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang harusnya itu udah mulai dikurangi, karena memang harusnya guru tidak terlalu banyak menjelaskan, tapi anak yang mencari gitu. Mungkin kalau anak tidak paham baru guru menjelaskan. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya kalau sekarang itu ruang bisa jadi untuk bangun 4C masih minim. Nah, 4C itu kan ada muncul di dalam RPP. 4C itu critical thinking, collaboration, lalu ini mohon maaf kalau penyebutan bahasa Inggrisnya salah Bu. Communication, lalu creativity atau kreativitas. Itu kan muncul tuh di dalam RPP, Bapak Ibu. Kalau yang kemarin sudah nyetak RPP mungkin rata-rata seperti itu. Jadi ada critical thinking. Critical thinking itu anak membaca, berliterasi lah ya, mencari informasi gitu mengenai materi yang memang disajikan pada hari itu. Lalu kolaborasi, makanya kalau dalam RPP kan selalu dibentuk kelompok. Kasih semua mata pelajaran sama seperti itu. Ada pembentukan kelompok, collaboration. Jadi anak
bergabung dibuat 2 atau 3 kelompok, atau satu kelompoknya 3 orang atau 4 orang seperti itu. Lalu yang selanjutnya komunikasi, jadi dikomunikasikan, presentasi lah siswa, menjelaskan hasil yang didapatkannya setelah diskusi tadi, setelah kolaborasi gitu. Jadi itu dalam proses pembelajaran sebenarnya saling berkaitan ini semuanya, dari proses pembelajaran, pembuatan administrasi, lalu creativity itu penyimpulan, jadi penguatan lah oleh guru nanti pada akhirnya. Nah itu masih minim kita lakukan. Ya saya sendiri mengakui, saya juga belum sepenuhnya bisa melakukan itu, gitu. Belum sepenuhnya bisa melakukan, dan masih banyak sekali yang saya lakukan, yaitu model pembelajaran ya satu arah, ceramah gitu. Nah itu di kurikulum ini seharusnya kita tidak seperti itu lagi. Jadi anak diminta untuk mencari. Makanya kurikulum yang sekarang ini kan berkaitan dengan kecakapan abad 21, lebih ke kontekstual, jadi yang kekinian. Misal kalau sekarang ya kekinian berarti tentang COVID dan sebagainya. Dia anak diajak untuk menggali tentang lingkungan yang sekitar, apa yang terjadi gitu. Jadi dikaitkan lah ya, karena memang untuk mata pelajaran kan saling terkait untuk di kurikulum ini gitu. Ya sajian soal-soal HOTS masih terbatas, sehingga pembiasaan peserta didik untuk menyelesaikan soal HOTS masih minim. Nah ini yang memang masih kurang mungkin ya diantara, karena memang saya lihat, karena saya kan editing bagian soal juga. Kalau lihat soal gitu satu-satu kadang-kadang saya cek gitu kan untuk soal-soalnya. Memang masih jauh gitu. Ada beberapa yang memang muncul soal HOTS-nya, cuman lebih banyak soal LOTS daripada soal HOTS gitu. LOTS itu kan low. HOTS itu apa tadi? High order ya, tinggi lah, pokoknya tinggi. Kan ada low, ada medium gitu ya. Ada high gitu ya. Nah ini masih minim gitu, dan dominan masih menggunakan soal LOTS. Gitu seperti tadi ya prakarya yang gambar gergaji ya. Muncul tuh di soal prakarya, gambar di LKS, gambar gergaji, terus pertanyaan di bawah, gambar apakah yang ada di atas gitu. Itu kan luar biasa gitu, soal SMP seperti itu. Kelas berapa itu? Kelas 7 gitu. Maksudnya itu jadul banget gitu soal-soal seperti itu. Jadi kalau soal HOTS itu kita jangan bertanya lagi dengan apa, siapa, kapan, di mana. Bukan itu lagi pertanyaan kita. Tapi pertanyaan kita lebih ke mengapa dan bagaimana. Itu target utama kita. Jadi kita untuk PTS, untuk semester akhir yang sifatnya berkaitan dengan pengertian, penjelasan, jelaskan pengertian dari ini misalnya. Apa pengertian dari ini gitu kan, di mana terjadinya, itu harus sudah ditinggalkan. Begitu, itu harus sudah ditinggalkan, karena memang fokus kita kalau dalam HOTS itu ya itu mengapa dan bagaimana. Dan pertanyaan itu ternyata memang mengajak anak untuk berpikir, mengajak anak untuk daya nalarnya untuk keluar gitu, kemana nih gitu kan, diajak seperti itulah ya. Lalu nomor 6 itu fasilitas prasekolah bagi guru untuk menjalankan pelajaran dan belajar masih terbatas. Memang fasilitasi kita masih agak sedikit terbatas. Mudah-mudahan next di dalam satu ruang tuh udah ada info semua gitu ya, setiap ruang. Jadi kita enak gitu ya, kalau kita bawa laptop tinggal tampilkan video, tampilkan gambar, itu sebenarnya sangat membantu. Tapi ya untuk saat ini kita masih ini, mudah-mudahan next kedepannya bisa lah seperti itu, mudah-mudahan tercapai ya. Jadi setiap kelas ada infokus, jadi kita juga enak. Dan teman-teman yang lebih senior pun jangan ketinggalan, kalau menurut saya pasti bisa gitu, pasti bisa. Ya Allah Akbar itu pasti bisa. Gitu. Jangan apa namanya ya, jangan ngikutin, maksudnya jangan mengikuti yang muda, tapi harus mau ikuti apa yang memang terjadi saat ini. Kalau kita tetap dengan prinsip kita yang lama gitu, dengan prinsip kita yang masih GBH dulu, zaman dulu masih KTSP, prinsip yang masih digunakan itu, ya kita ketinggalan gitu. Anak kita nggak akan berkembang itu, karena memang nanti di SMA atau SMK-nya ya mereka pasti lebih lagi gitu kan. Nah, tuntutan kita bagaimana supaya anak kita berkembang gitu, bagaimana supaya anak kita dalam mengerjakan soal itu sedikitnya paham gitu. Itu maksudnya, itu tujuannya kan seperti itu. Nomor 7, berbagai kasus adanya ketidakselarasan pemahaman dan penguasaan kebijakan dan konsep pembelajaran dan nilai antara pengawas, kepala sekolah dan guru. Jadi masih kurang selarasnya ya ini permasalahan dan pemahaman. Oke, next yang selanjutnya. Nah ini tantangan abad ke-21. Ini sebenarnya zaman kita saat ini. Zaman now. Ya, zaman now. Zaman saat ini ya ini gitu. Jadi kalau yang tadinya nggak punya HP ya mau tidak mau harus punya HP gitu ya. Yang tadi punya HP mau tidak mau harus punya HP. Karena harus paham, harus ngerti, karena kita sekarang sudah era ini. Kita kan sudah terbiasa menggunakan HP ataupun laptop dalam
penilaian harian atau dalam ulangan atau dalam PTS dan sebagainya, itu jangan sampai mundur lagi gitu. Itu jangan sampai mundur lagi. Kita balik lagi ke kertas. Jangan sampai seperti itu karena memang sekarang udah eranya digital. Kita sudah era digital, jangan sampai kita yang tergilas oleh digitalisasi itu, era itu. Jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa memposisikan diri. Ini sekarang sudah zaman apa? Kita harus bisa memposisikan diri seperti itu. Ya, ini konvergensi pengetahuan. Jadi konvergensi itu pemusatan pengetahuan. Pengetahuan sudah lebih terpusat. Ledakan informasi. Maksud dari ledakan ini berkaitan dengan digital. Sekarang nyari informasi gampang. Pengen viral gampang. Kayak kemarin mungkin kejadian yang terakhir yang babi ngepet itu kan cepat viralnya tuh karena adanya medsos, karena adanya digital gitu. Ya ledakan mungkin kalau zaman-zaman dulu belum ada medsos kita mungkin cuma satu kampung doang yang tahu ya, yang lain-lainnya kagak tahu. Sekarang mah kemana pun seluruh Indonesia bisa tahu karena itu sudah eranya otomatisasi, digitalisasi, sudah otomatis apapun sekarang gitu. Jadi yang manualnya sudah mulai dihilang-hilangkan. Ya mau tidak mau sebenarnya sih kita mau tidak mau mengikuti gitu. Kita harus bisa memposisikan itu gitu. Lalu tuntutannya itu menguasai digital ini mohon maaf kalau ada penyebutannya salah ya. Literasi. Jadi maksudnya menguasai digital ya. Literasi digitalnya harusnya dikuasai. Jadi literasi itu banyak, tidak hanya literasi yang langsung teks ke buku. Jadi ada literasi digital juga. Jadi memanfaatkan digital. Walaupun memang kita akan memang melarang anak untuk membawa HP, tapi kemarin saya pribadi memerintahkan anak untuk membawa HP untuk melaksanakan ulangan harian atau penilaian harian. Mungkin bisa juga gitu guru menugaskan anak membawa HP satu orang saat dibentuk kelompok, lalu membawa HP satu kelompoknya, gitu kan? Tapi bertanggung jawab guru yang bersangkutan yang meminta untuk membawa. Nah ini bisa digunakan untuk menguasai digital ini, mencari materi dari HP tersebut. Gitu. Sebenarnya bisa digunakan untuk media pembelajaran kita gitu. Nah, menguasai inventive thinking gitu ya. Ini menguasai berpikir tentang hal yang baru. Jadi penemuan hal yang baru lah ya. Penemuan hal yang baru yang selanjutnya memiliki kecakapan, effective communication. Jadi berbicara di depan anak dan sebagainya kita harus punya lah ya. Ini hal yang penting, modal guru sih ini modal guru. Harus efektif dalam berkomunikasi gitu. Yang selanjutnya itu memiliki high productivity, berarti produktivitas kita harus tinggi gitu. Ini tuntutannya di abad saat ini, di abad ke-21 ini. Oke, ini literasi dasar. Di situ ada literasi membaca, numerasi. Ini berkaitan dengan AN sebenarnya, dengan AN yang kelas 8 sebentar lagi akan melaksanakan. Numerasi, literasi IPA, literasi TIK dan sebagainya. Lalu kompetensinya berpikir kritis, kreatif dan sebagainya. Karakternya ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptasi. Nah, karakter ini maksudnya yaitu berkaitan dengan gini. Abad kecakapan 21 ini kan terintegrasi dengan 4C, lalu dengan PPK, ya terintegrasinya dengan PPK. Kompakan ya, seragam. Jadi meja silakan khusus. Iya benar. Ya duduk dulu dah, ntar saya lanjutkan. Ntar belum masuk ya. Jadi ini baru latar belakang biar paham dulu. Kenapa harus adanya host gitu, mengapa? Nah, tadi saya sampaikan bahwa kecakapan abad ke-21 ini terintegrasi dengan 4C, terintegrasi dengan PPK. Penguatan nih Pak Jali, PPK penguatan pendidikan karakter ya. Kalau saya ada yang nanya, PPK penguatan pendidikan karakter. Ya seperti religius, lalu disiplin, gotong royong. Itu bagian dari PPK gitu, dan itu muncul di RPP. Lalu kalau 4C-nya ya pasti muncul yang tadi saya sampaikan, critical thinking ya kan, lalu collaboration gitu ya, itu pasti muncul di RPP karena memang sebenarnya untuk saat ini kita dituntut untuk selalu berkelompok siswa, tidak individual, selalu dituntut untuk berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Itu sebenarnya tuntutan kita dalam pembelajaran. Tapi memang kondisi saat ini kita pandemi, ya kita mau tidak mau harus menyesuaikan gitu. Tidak mau harus menyesuaikan kondisi saat ini. Ya kalau misalnya cuma berdua ya tidak ada masalah dalam berkelompok gitu. Ya ini tuntutan untuk kita tentunya
sebagai guru memang ya luar biasa. Guru ternyata berat gitu ya, luar biasa berat. Kalaupun harusnya ya kita bisa mengimbangi tetangga semacam Singapura, Brunei, Malaysia gitu kan. Itu guru tuh benar-benar diperhatikan gitu. Tapi ya kondisi kita padahal fondasi bangsa ya di sinilah gitu kan. Gitu. Jadi dari administrasi pembuatan soal kita nggak bisa langsung jadi. Sebenarnya pada dasarnya seperti harus ada kisi-kisinya, harus ada acuannya. Kita nggak bisa main comot-comot dari LKS, dari internet, dari buku paket, nggak bisa main comot-comot karena kita harus menyocokkan ke KD-nya. Lalu IPK-nya apa? Indikator pembelajaran, tujuan pembelajarannya apa? Kan seperti itu. Nanti kita bahas itu berkaitan dengan itu. Saya mah comot-comot dari. Ya makanya Bu, jangan sampai kebanyakan KD yang 3.1 misalnya. Nah, itu jangan sampai, harus seimbang. Nah, ini keselarasan kurikulum. Apa yang dimaksud dengan keselarasan? Adanya kesesuaian atau match antara apa yang diharapkan dalam kurikulum, lalu apa yang dipelajari siswa dan apa yang kita nilai. Jadi harus selaras, jangan sampai ada perbedaan. Harus seimbang. Nah, ini maksudnya menyelarasan. Dari yang pertama tujuan, deskripsi tentang apa yang seharusnya dikuasai siswa setelah pembelajaran. Jadi kita harus membiasakan diri dalam pembelajaran menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu harus dibiasakan. Lupa. Saya langsung ke materi, Pak. Iya, memang saya juga sering terjadi Bu. Iya, sering terjadi. Tapi ya ini saya mohon maaf Bapak Ibu guru, saya rasa Bapak Ibu guru mungkin udah paham ya, tapi saya hanya mengulas saja. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja mungkin ya, karena diskusi aja, karena memang seharusnya saya nggak pantas juga di sini gitu ya, dari segi umur. Maksudnya masih ada teman-teman yang seharusnya lebih pantas gitu untuk menyampaikan ini. Jadi kita mau tidak mau memang harus menyiapkan tujuan, karena memang nanti di akhir pembelajaran harus ada tujuan yang tercapai gitu ya kan, harus ada tujuan yang tercapai. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Makanya kan harus ada RPP, harus ada silabus dan sebagainya lah ya. Bapak Ibu sudah paham lah untuk administrasi guru gitu kan. Nah, dari tujuan pembelajaran ya masuklah ke dalam proses pembelajaran, yaitu konteks kegiatan siswa yang mampu membuat siswa terlibat secara aktif. Makanya saya kalau di kelas selalu menyampaikan dari pengalaman saya pribadi ke siswa bahwa ayo kamu dituntut untuk aktif, kamu dituntut untuk bisa berbicara. Benar salahnya belakangan deh. Yang penting kamu mau bicara aja dulu. Gitu. Yang penting mau. Nah, itu dalam proses pembelajaran. Jadi harus bisa membuat siswa agar aktif, agar tidak diam saja, agar pembelajaran kita tidak monoton. Jadi tidak satu arah saja gitu ya. Kita ngejelasin aja. Siswa belum tentu paham gitu kan apa yang kita jelaskan. Makanya harus ada diskusinya, harus ada timbal baliknya. Itu dalam proses pembelajaran. Jadi setelah itu kan baru masuk ke dalam penilaian. Nah, penilaian di sini ada tentang sikap, pengetahuan dan keterampilan gitu ya, dan keterampilan gitu. Ya, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu lah ya sikap. Mungkin kalau sikap itu lebih ke sebenarnya semua mata pelajaran gitu ya. Semua mata pelajaran bisa penilaian sikap ya. Lalu pengetahuan dan keterampilan. Nah, satu lagi nih. Kalau pengetahuan sudah terbiasa ya, mungkin dengan penilaian harian, lalu dengan PTS dan sebagainya, jangan sampai lupa Bapak Ibu guru, keterampilan penting karena muncul di dalam rapot. Jangan sampai kita tidak memberikan soal yang berkaitan dengan keterampilan. Jangan sampai nanti anak bertanya-tanya, ini soal keterampilan saya muncul dari mana ya? Nah, itu jangan sampai anak bertanya-tanya seperti itu. Berikan tugas yang berkaitan dengan keterampilan. Tugas keterampilan kan bisa proyek, gitu ya, bisa portofolio, itu kan keterampilan yang berkaitan dengan tugas yang berkaitan dengan keterampilan, gitu. Jadi harus balance antara pengetahuan dan keterampilan karena muncul di rapor, gitu, harus seimbang. Oke, next. Nah, ini HOTS. Ya, apa itu HOTS? Yaitu proses berpikir tingkat tinggi. Ini penggagasnya itu taksonomi Bloom, ya, yang direvisi oleh Anderson, menduduki level C4, C5 dan C6, yaitu analisis, evaluasi dan kreasi atau mencipta. Ya, terus HOTS itu adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif dan berpikir kreatif, yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Guru dituntut untuk melakukan proses pembelajaran yang HOTS sehingga muaranya peserta didik mampu menyelesaikan soal HOTS. Soal HOTS harus mampu mengukur transfer of knowledge, problem solving dan critical thinking. Jadi transfer ilmu ya, transfer ilmu pengetahuan, transfer of knowledge. Problem solving itu pemecahan masalah dan critical, berpikir kritis, berpikir mendalam. Nah, itu karakter HOTS ke situ. Ya.
Jadi kita sudah mulai meninggalkan, yaitu mengingatnya udah mulai kita tinggalkan, memahaminya udah mulai kita tinggalkan, dan menerapkannya itu udah mulai kita tinggalkan sedikit-sedikit. Jadi jangan terlalu dominan dalam mengingatnya, dalam memahaminya. Kalau mengingat kan seperti misalnya apa pengertian dari ini misalkan, apa pengertian dari lingkungan hidup misalnya, contohnya kan seperti itu kan mengingat anak. Itu harus mulai ditinggalkan gitu. Nah, ini proses berpikir. Nah, ini maksud dari C1 ya. Ini proses kognitifnya ya. C1 itu mengingat, C2 itu memahami, C3 menerapkan, mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 menilai, C6 mengkreasi atau mencipta. Setelah pengertian-pengertiannya, Bapak Ibu mengambil pengetahuan untuk C1-nya dan seterusnya. Ya. Nah, ini kata kerjanya, KKO-nya nih. Kata kerja operasionalnya yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembuatan soal. Gitu. Kata kerja operasional, dan fokus kita yaitu ke C4, C5 dan C6. Karena C1 mengingat dan memahami ini loads gitu ya. Low. C1, C2 ini low, ini medium. Mods namanya, dan ini loss. Fokus kita ke sini. Menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Memang lebih banyak pasti nanti muncul di menganalisis untuk pembuatan soal. Gitu. Ini kata kerjanya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau nanti saya kirimlah untuk Kirimlah. Ya. Jangan pelit-pelit. Ya. Ya, saya nggak baca satu-satu ya. Banyak intinya ini KKO-nya ini KKO-nya. Ya. KKO ya. Apa KKO? Bunyi kakao apa? Kata kerja operasional kakao ya, kata kerja operasional. Nah, ini dimensi, yang dimaksud dimensi proses kognitif. Jadi host itu mengkreasi, mengevaluasi, menganalisis. Mods itu mengaplikasi, memahami, dan loss itu mengingat. Gitu ya. Jadi penalaran untuk host itu di level 3, aplikasinya itu dalam level 2, lalu untuk pengetahuan dan pemahamannya adanya di level 1 kognitif. Ini levelnya. Level 1 pengetahuan dan pemahaman, level 2 aplikasi, level 3 penalaran. Kita fokusnya ke level 3, mengambil keputusan, memprediksi, menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Nah, ini karakter soalnya ya Bapak Ibu Guru. Mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. Nah, ciri-cirinya menemukan, menganalisis, mencipta, merefleksi, memprediksi, berargumen, mengambil keputusan yang tepat. Nah, ini ciri-ciri soal HOTS. Jadi bisa berargumen, bisa mengambil keputusan, bisa mencipta, bisa menganalisis. Gitu. Berbasis permasalahan kontekstual. Nah, maksud dari kontekstual itu kekinian ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan ngangkat lagi soal yang misalnya tahun 80-an diangkat lagi. Jadi maksud dari kekinian dari kontekstual itu maksud kekinian. Kalau sekarang yang terbaru apa misalnya tentang pandemi diangkat atau yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, itu ya, tidak jauh dari pendidikan dan sebagainya. Itu kontekstual. Jadi kekinian lah kontekstual itu. Stimulus menarik. Nah, ini syarat dalam pembuatan soal HOTS. Jadi harus ada stimulusnya. Kalau dalam bahasa Indonesia disajikan misalnya sebuah paragraf deskripsi, ya, disajikan sebuah paragraf deskripsi, lalu anak dapat menemukan struktur teks deskripsi tersebut. Misalnya kayak gitu ya, untuk kisi-kisinya. Nah, itu maksudnya. Jadi nanti disajikan dulu satu paragraf teks, baru ditanyakan. Jadi anak mau tidak mau berliterasi dulu. Gitu. Itu stimulus namanya. Tidak rutin. Tidak rutin itu ya hal-hal yang baru. Seperti tadi saya lihat di prakarya Pak Mau. Jadi tadi yang gergaji itu kan rutin gitu ya. Anak kenal gitu, ini gergaji gitu. Ngapain ditanya lagi ini nama bendanya apa? Bukan seperti itu maksudnya. Di HOTS itu tidak rutin. Itu dalam artian ya langka lah, jarang-jarang gitu ya. Gitu. Langkah-langkah bisa soal menyusun kisi-kisi. Nah, ini sebenarnya yang memang itu ya tadi saya sampaikan di pertengahan tadi, guru berat ternyata gitu. Guru berat loh jadi guru gitu. Enggak main-main loh jadi guru yang benar-benar guru itu gitu kan. Yang benar-benar jadi guru itu enggak main. Menyusun kisi-kisi soal. Kita kan dalam pembuatan kadang-kadang kita suka terbalik sih. Mungkin kadang-kadang gini. Kalau ada tuntutan baru deh kita gitu ya. Diperiksa sama pengawas saya, baru buat kisi-kisi. Kadang-kadang kita terbalik. Kita buat dulu soal, baru kisi-kisi gitu kan. Seharusnya kan kisi-kisi dulu muncul, baru soal ya kan. Harusnya seperti itu. Karena kita ada acuan, kalau ada kisi-kisi kita ada acuan. Oh, ini KD ini 2 soal, KD ini 2 soal, KD 3.1 2 soal, KD 3.2 misalnya 2 soal. Kan kita ada acuan tuh, sehingga nanti jumlah soalnya itu sesuai KD. Jadi jangan sampai
Misalnya soal KD 3.1-nya terlalu banyak, ada 10 soal misalnya. Jadi ada KD yang hilang tidak dibuat soal. Dan itu fungsi kisi-kisi sebenarnya. Kadang-kadang memang kita kan asal comot nih, kita tidak memperhatikan ini sebenarnya masuknya KD mana sih soal ini, gitu kan? Nah ini sama semuanya, nggak saya juga begitu gitu kan, saya juga begitu. Maksud saya, ayo kita pembaharui lah gitu kan, gitu. Intinya kan udah tahu lah kurang lebih seperti itu gitu kan. Menentukan indikator kunci yang akan dibuat. Jadi indikatornya ini apa? Indikator soalnya memiliki stimulus yang menarik. Nah ini stimulus yang menarik dan kontekstual yang kekinian. Menulis butir pertanyaan pada satu soal dengan kisi-kisi soal, membuat pedoman pensekoran. Ini syarat untuk pembuatan soal sebenarnya. Tuh kita pembuatan soal aja harus begini dulu. Ya harus begini dulu gitu. Kalau mau jadi guru yang benar gitu ya, guru benar-benar jadi guru gitu kan. Guru sehat. Nggak cuma guru sehat sih, sebenarnya semua guru sama sebenarnya. Semua guru sama. Gitu. Karena memang tugas guru ya seperti ini gitu. Makanya ya harusnya lebih diperhatikan pemerintah harusnya gitu. Nah ini maksudnya kisi-kisi penulisan soal. Jadi di sini kompetensi dasarnya apa? Ini soal IPA ya contohnya ya. Di sini kompetensi dasarnya apa? Nah ini dulu yang harus kita buat sebelum jadi soal sebenarnya. Jadi kita ambil dulu kompetensi dasarnya apa, lalu IPK-nya apa, lalu materinya apa, ya kan? Lalu stimulus. Di sini disajikan data peserta didik dapat menganalisis data yang berkaitan. Nah ini menganalisis kan tadi C4, ya level 3, level kognitif 3 tadi menganalisis data yang berkaitan dengan proses pencernaan pada rongga mulut. Lalu di sini juga nih L3 ya, level kognitif 3 pilihan ganda soalnya 1. Ini stimulus penting, ini KKO ya kan, setara dengan tingkat fisik KD. Masuk KKO itu kata kerja operasional. Ini menganalisis kata kerja operasional. Ini yang warna coklat ini yaitu materinya ya, materi yang tergambar dalam KD atau indikator pencapaian kompetensi. Ini yang pertama harus kita buat sebelum buat soal PTS. Gimana? Sanggup gak kira-kira? Sanggup lah. Sanggup lah. 25 soal harus ada ininya gitu. Bikinnya bisa, berita nggak tahu sama berita. Gitu. Lalu nah ini contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Kompetensi dasarnya materi sistem pencernaan, indikator soalnya, sajikan data peserta didik dapat menganalisis data yang berkaitan dengan proses pencernaan pada rongga mulut. Level kognitifnya L3 atau C4 di sini, ya. Nah, ini stimulusnya Bapak Ibu. Ini stimulusnya berupa data, bisa wacana, berupa diagram, itu stimulus. Gitu. Jadi tidak bertanya lagi apa pengertian dari ini. Nah, tidak bertanya seperti itu lagi. Kita harus meminimalisir C1-nya, kita harus meminimalisir C2-nya gitu. Gitu harus diminimalisir. Mungkin ada yang muncul 1 2, tapi jangan dominan malah yang lost gitu. Harus lebih dominan yang host agar anak terbiasa. Misalnya kalau anak terbiasa kita serempak, kita pembuatan soal kita host, walaupun misalnya nanti nilai-nilai rendah mungkin nanti akan ada peningkatan karena mereka akan mulai terbiasa dengan soal host. Karena memang kita sekarang masih masih belum meratanya pembuatan soal, masih ada banyak dominan loss yang saya perhatikan seperti itu dalam soal Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat di PTS, karena memang saya kan edit juga gitu kan, lihat bentuknya seperti ini dan masih banyak gitu yang soal-soal lossnya yang muncul dan itu harus diminimalisir. Kita harus lebih fokus ke soal yang C4, C5 dan C6 gitu Bapak Ibu. Berdasarkan data proses pencernaan makanan yang tepat adalah ini juga kan untuk diajak untuk berpikir dulu, harus lihat tabel dulu gitu ya. Pemilihan option juga terjadi analisis berdasarkan materi. Anak-anak juga dia harus menganalisis itu juga kan, seperti itu. Nah ini kisi-kisinya IPK. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah ini kata kerja operasional menganalisis. Bapak Ibu guru gambaran aja biar cepet ya Mas. Ini kata kerja menganalisis. Lalu kata kerja mengevaluasi. Karena